Rata-rata remaja Indonesia menghabiskan lebih dari 8 jam sehari dengan layar dan sekitar 4-6 jamnya buat scroll media sosial. Akibatnya kita bisa mengalami gangguan tidur, stres, rasa kosong, dan depresi. Kita tahu dampak buruknya. Tapi kenapa kita terus kembali scroll media sosial? Algoritma adalah otak di balik setiap media sosial. Ia bekerja layaknya seorang kurator digital yang sangat detail, mencatat apa yang kamu tonton, like, share, simpan, bahkan durasi tatapanmu pada sebuah postingan. Yang bikin dahsyat, proses ini berjalan secara real time, setiap detik, untuk miliaran pengguna di seluruh dunia. Hasilnya, setiap orang seakan hidup di gelembung digitalnya sendiri, filter bubble, dengan konten yang terus-menerus memuaskan rasa ingin tahu sekaligus mempersempit sudut pandang, dan tanpa disadari, kita jadi makin sulit melepaskan diri, karena algoritma selalu selangkah lebih cepat memahami apa yang ingin kita lihat selanjutnya. Selain algoritma yang disetting dalam media sosial, ada faktor internal yang lebih kuat, yaitu reaksi kimia dalam otak, dopamin. Neurotransmitter ini dilepaskan setiap kali kita menemukan sesuatu yang mengejutkan, lucu, menghibur, atau emosional di feed media sosial. Dopamin berfungsi sebagai sinyal reward yang memberi rasa puas instan, sehingga otak kita belajar untuk terus mengulangi perilaku scroll. Seiring waktu, sistem ini menciptakan variable reward. Kita tidak pernah tahu kapan konten yang sangat seru akan muncul, mirip dengan mesin slot dalam perjudian. Cepat atau lambat, kita jadi FOMO dan melakukan checking kompulsif, kebiasaan memeriksa aplikasi berkali-kali tanpa sadar. Inilah yang akhirnya bisa menghabiskan waktu produktif kita, menurunkan fokus, bahkan membuat ritme hidup jadi tidak seimbang. Seperti murid ini yang hanya berniat untuk beristirahat sebentar dengan membuka TikTok sebagai bentuk distraksi ringan. Namun, sistem algoritma TikTok yang dirancang untuk menyajikan konten sesuai minat pribadi, membuatnya terus terdorong untuk menonton lebih lama. Di saat yang sama, otak melepaskan dopamin setiap kali menemukan konten baru yang menarik, menciptakan siklus reward yang membuat pengalaman terasa menyenangkan dan sulit dilepaskan. Akibatnya, niat awal untuk sekadar istirahat sebentar berubah menjadi sesi panjang yang penuh dengan micro reward, yang tanpa disadari membentuk kebiasaan berulang dan memperlemah kontrol diri. Scrolling itu tidak salah, tapi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh media sosial. Yuk, pelan-pelan kita kurangi durasi bermain media sosial, karena waktu yang kamu miliki sangat amat berharga.